Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Semoga kita sehat dari awal kegiatan nanti sampai berakhirnya kegiatan hari ini. Penghormatan saya pada hari ini kepada Bapak Kasih GTK, itu Pak Apip yang kiranya sudah berhadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, guna untuk baru hadir 12 guru, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 Kota Sabang. Tindak lanjut dari kegiatan lomba karya pertama pada Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas Pendidikan. Terima kasih, baik. Sudah bisa kita mulai. Pak. Ya, oke. Selamat pagi semua. Peserta diskusi Otak Karya ini. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan. Sehat semua, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sesi kedua akan dilakukan perubahan level diri. Rakasa perubahan level diri melakukan presentasi masing-masing. Kemudian CGP yang lain akan memberikan umpan balik. Dari umpan balik tersebut, CGP akan memperbaharui ataupun memperbaiki ataupun mengembangkan rencana ke depan berdasarkan umpan balik teman-teman lain. Yang kedua, peserta yang sebelum memberikan lapangan pada waktu sewaktu menjawab ataupun memberikan pendapat. Sewaktu menjawab atau memberikan pendapat. Ada lagi? Bu ini? Bu apa? Iya. Udah semua. Ya semua. Bu Fitri? Ya. Oke, kita sepakat yang ini. Jadi kesempatan kelas kita hadir tepat waktu, semua peserta berperan aktif menghargai pendapat peserta lain dan mengangkat tangan sewaktu memberikan tanggapan. Setuju semua? Setuju. Oke, kita lanjutkan. Tindakan yang dilakukan mencari literatur mengenai strategi yang memiliki implikasi terhadap terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi berlandaskan IPTAK dan IPTEK berkarakter serta berwawasan global. Kemudian membuka ruang dialog antar guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan karyawan, guru dengan murid, guru dengan wali murid beserta komite sekolah. Misi kami adalah unggul dalam prestasi, berlandaskan IPTAK dan IPTEK, berkarakter serta berwawasan global. Berwawasan global. Itu visi yang kami simpulkan. Ya, lanjut. Bagiannya adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Itu masalah ini. Apa yang harus saya lakukan supaya murid bisa unggul dalam prestasi berlandaskan IPTAK dan IPTEK berkarakter serta berwawasan global. Kemudian mencari tindakannya, mencari literatur mengenai strategi yang memiliki implikasi terhadap terwujudnya murid unggul dalam berprestasi berlandaskan IPTAK dan IPTEK berkarakter serta berwawasan global. Kemudian keduanya membuka ruang dialog antara guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan karyawan, guru dengan murid, guru dengan wali murid, serta guru dengan komite sekolah. Yang bertiga itu bagaimana? Ya, sebelah merdeka ataupun apa namanya itu kan. Kemudian membuat sendiri kan, langsung buat sendiri. Jadi saya ini buat sendiri apa yang diskusinya? Ini yang buat sendiri. Ini yang diskusinya. Ada yang dibuat di sana demonstrasi konten. Iya. Maka kita buat sendiri visi kita sendiri. Memang ada yang Pak. Ya, tujuannya jangan lagi buat slogan-slogan, tujuannya asal siswa ini, tapi dengan mengali ini dari bagian nanti ada di situ.
Jadi ini itu umpan balik Pak banyak. sekarang. Seperti Pak Hafiq katakan tadi, kita kan itu berbeda. Ya. Di sekolah waktu tulisan visi, kita harus ukuran situ. Menurut Kemudian sholat duha di jam 10 anak-anak berganti-gantian itu udah mewujudkan ke visi itu. Itulah asetnya kenapa ada imtak kan. Kemudian ipteknya karena di sekolah kami ruang apa untuk Iptek. iptek. Saya. Udah Berarti perlu saya tambahkan juga jadi seperti di sekolah kami daya dukungnya itu banyak sekali. Selain sarana dan prasarana, ada juga guru yang berbobot untuk dalam membimbing, yang guru yang berkualitas. SDM. Makanya Iya. jadi makanya kita menggunakan visi yang seperti ini. Jadi kalau tanpa ada guru yang Iya, membimbing mungkin bahkan anak-anak pernah gabung. Peserta didik berbudi luhur, berkarakter Pancasila, dan mampu bersanding dalam mutu. Bersanding dalam mutu. Nanti Mbak jadi Bersanding dalam mutu. Bersanding dalam mutu. dalam mutu. Mutu. Berbasis teknologi di sekolah itu dari bersanding dalam mutunya ya. Dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan di masa yang akan datang bahwa peserta didik di sekolah saya melek teknologi dan unggul dalam prestasi. Daftar tindakannya, saya harus memulai melakukan asesmen diagnosis pada ketersediaan sarana prasarana Divisinya yang terwujudnya peserta didik berbudi luhur, kemudian berkarakter Pancasila dan mampu bersanding mutu. bersanding dalam mutu. Bersanding dalam mutu. Mungkin itu aja. Karena yang dijelaskan di babjannya itu lebih ke mutu sama kayak kami juga yaitu lebih ke teknologi. Mungkin menurut saya lebih diperbaiki bersanding mutunya diperjelas. Biar nggak gampang ya kan bersanding dalam mutu di situ. Maksudnya di sini sebenarnya mutu yang diinginkan di situ bukan hanya di bagian teknologi, tapi di bagian lain juga kita ingin ini karena posisinya kan kalau SD20 itu kan SD pinggiran lah kita bilang, kita posisinya di pinggiran. Jadi kalau mungkin di SD lain itu mereka bukan bersanding tapi bersaing dalam mutu. Kalau kita mengambil bersanding karena posisinya untuk mencapai mutu itu sendiri masih agak sulit di kita dengan keadaan siswanya itu. Makanya kami mengambil memilih kata bersanding. Nah itu kalau untuk kata bersanding dalam mutunya. Bersanding dalam artinya kita membantu orang lain, bantuan untuk kelas orang lain. Bersanding dulu, ketika nanti sudah setara baru kita bersaing. Daripada nanti kita bersaing dulu udah KO nanti bagaimana? nggak boleh bersanding. KO lagi, bagus juga saya pikir kata-katanya. Berarti di gali mimpinya itu pertanyaan itu tidak tentang khusus tentang teknologi, harus lebih menjabat apa yang ingin disampaikan ke visinya itu. Tapi maksudnya mutu itu maksudnya apa? Apakah teknologi? Apakah ini? Gitu. Bu Fitriani. Baca ini kita dapat bantuan komputer kemarin Pak. Jadi dapat bantuan komputer Pak. Ini sudah melihat. Jadi posisinya memang yang akan dikembangkan di sekolah itu adalah bantuan komputer itu. Apa yang akan kita jadikan komputer ini? Bagaimana caranya komputer baru ini bisa ditermanfaatkan dengan baik untuk menaikkan mutu kita. Gitu. Posisinya itu kemarin. Makanya terambillah pemanfaatan teknologi itu. Karena sudah ada. Sini ya. Lebih mengutamakan iptek ya. Dan didukungnya Ini jalan sakit kita utamakan teknologinya, kemudian baru jangan dilupakan instrumen dan karakter yang berkarakter Pancasila. Itu kan udah mulai nampak. Jadi kita tertanam dari awal. Kalau tadi tentang Bagja, ini tentang penyampaian penerapan disiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu menyampaikan disiplin positifnya di sekolah dan strateginya bagaimana? Jadi kalau guru penggerak tentang pemangku kepentingan sekolah itu siapa? Misalnya guru ataupun kepala sekolah ataupun siapa ya?
Di sini nanti rencana ibu apa untuk melakukan positifnya, kemudian strateginya bagaimana, ya langkahnya bagaimana, langkah awal. Nah, kemudian yang sebelahnya rencana dan cara penyampaian. Contoh apa tuh? Sosialisasi, misalnya dia menjaga kebersihan sekolah lah misalnya. Penyampaiannya bagaimana, melakukan sosialisasi bagaimana pada waktu upacara bendera setiap Senin boleh. Ini merupakan lembar kerja rencana penyampaian penerapan disiplin positif. Yang pertama, pemangku kepentingan sekolahnya adalah kepala sekolah. Kemudian rencana dan cara penyampaiannya itu adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Kemudian poin penerapan disiplin di kelas atau di sekolahnya adalah pembudayaan literasi. Kemudian keterangannya yang pertama adalah penetapan hari Rabu sebagai hari literasi. Dan yang kedua, mengajak peserta didik menyediakan buku untuk menulis resensi buku setiap harinya, sehingga semua buku yang dia baca ada resensinya, tidak hanya sekedar dibaca saja. Terima kasih. Murid, poin penerapan disiplin yaitu kehadiran peserta didik yang banyak gak hadir. Kemudian keterangan yaitu memberikan surat undangan kepada wali murid, kemudian menyediakan ruang diskusi bersama murid dan wali murid, kemudian menjelaskan tentang kedisiplinan kehadiran ke sekolah. Penerapan disiplin di kelas atau di sekolah, siswa tidak hadir saat kegiatan pada lokasi yang ditentukan. Kemudian ketidaksediaannya sarana prasarana seperti alat-alat dalam gotong royong tadi. Kemudian contoh langkah atau mengajak siswa untuk hadir. Kemudian saya memperlakukan absen. Kemudian saya meminta siswa untuk membawa alat-alat perlengkapan gotong royong dengan ditulis namanya sendiri. Jadi sehingga saat kegiatan gotong royong dilakukan setiap Sabtu bersih, anak-anak sudah dapat alat atau sarananya sendiri. Sabtu bersih kan kami ditentukan lokasi. Yang jadi masalah anak tidak hadir. Sekolah dan guru. Rencana dan cara penyampaian itu sosialisasi. Kepala sekolah mengajak guru dan wali murid agar peserta didiknya dapat hadir tepat waktu. Kemudian poin penerapan disiplin di kelas yaitu ataupun di sekolah yaitu ke sekolah tepat waktu. Nah, di sini keterampilan ataupun diisi poin tambahan terkait rencana yaitu kepala sekolah dan guru menulis pesan di buku penghubung agar anak didik dapat hadir tepat waktu. Jika itu tidak tercapai, maka guru kelas memanggil wali murid untuk kemudian melakukan istilahnya memperbarui ataupun ini memperbaruinya di portofolio digital. Gimana tuh? Portofolio digital yang Bapak Ibu buat ada? Belum buat. Kalau buat nanti kalau Ibu masukkan disiplin positif, ya. ya, silakan Bapak Ibu mengambil sendiri kemudian melakukan tanggapan yang sudah ditulis. Silakan. Sadarnya sendiri, Pak. Ya. Kemudian ambil masih amplop. Foto belum? Ya. Foto. Kan enak cucok. Ngurus pindah. Mana ada Kak? Siapa yang ngurusin?
lembar kerja rencana penyampaian penerapan disiplin positif, yaitu pemangku kepentingan sekolah, ada kita kepala sekolah, guru, dan wali murid. Nah, rencana dan cara penyampaiannya yaitu sosialisasi kepala sekolah mengajak guru dan wali murid agar peserta didik dan hadir tepat waktu. Karena kalau kita di TK tuh nggak bisa, ini nggak bisa kayak gitu. Kita pasti dengan adik kenapa terlambat hari ini, sekali, dua kali, berkali-kali. Setelah itu berkali-kali tidak terlaksana, kemudian kita di sekolah tuh ada buku penghubung. Karena kalau kita penyampaian pesan kadang-kadang nggak sampai apa yang diharapkan, nggak sampai sih. Pagi Bapak sudah belajar tentang masalah tema 5 pelajaran 3. Nah ini hari pada siang ini hari yang berbahagia ini Bapak akan mengajak anak-anak semuanya di sini untuk mengulang kembali lagi peraturan yang selama ini kita buat. Itu nanti kita akan mereview atau kita akan secara bersama-sama. Nah, ada di sini anak-anak kita Bapak lihat selama ini ruang kelas kita banyak sekali yang berserakan sampah. Itu Bapak mengharapkan kepada anak-anak semuanya untuk sama-sama kita menjaga kebersihan dan dalam selembar kertas ini. Dalam kertas ini. Boleh lebih daripada 1, 2, 3, 4 atau 5. Ini nanti hasil pemikiran kalian akan Bapak ukurkan pada tempatnya. Ini Yusli buat daftar tiket kebersihan. Siapa tuh? Siapa nih? Seperti yang sudah kita sepakati bersama, tadi kita sudah membuat peraturan-peraturan yang perlu kita lakukan di dalam kelas. Ini sudah kita selesaikan. Yang kedua, coba dengar Ibu dulu. Yang kedua, kita sudah mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Akan membuat kesepakatan dalam bentuk tabel T. Ya gitu ya Pak? Ya, tabel T. Iya, tabel T, di mana bentuknya memang T, yaitu sebelah kiri adalah tampak seperti dan sebelah kanan ada kalimat tidak tampak seperti. Ibu kasih contoh nomor 1, bersih. Ya, berarti sampah bersih, tampak seperti. Dan lawannya tidak tampak seperti. Kalau bersih lawannya apa anak-anak? Fitri yang terus tertawa. Kalau bersih lawannya apa? Kotor. Iya, jadi maksud daripada tabel T ini adalah kebalikan daripada kenyataannya yang diharapkan bersih.
kita kan sudah membuat tabel T, tabel I, juga kita sudah membuat tadi apa nilai kebajikan. Nah sekarang tugas kita yaitu membuat kalimat keyakinan kelas untuk guru dan murid, gitu. Oke. Ali, dengarkan ibu, tatap mata ibu, tatap mata. Ada tatap mata ibu. Ali, tadi ada ribut-ribut. Si Amira menangis. Katanya karena si Ali, anak ibu kesayangan ini selalu membuat orang bahagia. Iya Bu. Gimana ceritanya sayang? Saya tadi nggak sadar, nggak sengaja saya buat kayak nangis. Kenapa? Karena saya sakit hati dengan si Amira. Kenapa si Amira itu? Dia ambil punya satu buku saya Bu. Ini nilai sayang, ini nilai Ali, nilai bukan buku. Bisa nangis. Nilai. Bukan buku nilai. Ngejek karena nilainya tinggi. Saya ngecek ya Bu. Terus Ali, Nangis ya. iya, Dia nggak bisa. semangat sekali. Semangat lagi Ali. Ceritakan terus pada ibu. Itulah Bu. Makanya saya buat nangis dia, Bu. Karena si Amira tadi mengambil buku Ali untuk mencontek, sehingga si Amira nilainya tinggi. Ali marah karena rendah nilainya. Kali Bu. Jawab, kamu si Amira. Betul itu Ali. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada nampak revisinya kayak gitu. Menenangkan, menstabilkan. Ambilkan dulu. Kan banyak cara Ibu Fitri, banyak cara promo. Ya, Ali. Iya Bu. Jadi perbuatan Ali itu benar atau salah sayang? Ya, saya salah saya Bu. Apa kesalahannya? Salah saya bersedia Bu. Sama pada si Amira. Kenapa udah tiba-tiba udah bersedia? Ada apa ini? Oh begitu, karena ibu takut memberi hukuman. Terus Ali jawab terus mau bersedia minta maaf. Oke gitu, begitu. Jadi kalau dengan ibu tidak mau hukum, sudah merdeka tuh, sudah selesai. Besok sambung lagi ya marahnya? Enggak. Ada yang lain lagi Ali? Saya Gimana solusi agar keyakinan kamu itu ibu lihat itu bagaimana solusi yang baik? Ibu ngomong terus. Ibu Ali bersemangat, ibu juga bersemangat. Iya. Oh, sekarang Ali berbicara. Silakan Ali ngomong. Itu Ali ada aturannya ya. Serius, kita serius. Setelah saya jumpa ibu saya bersedia siap datang. Terus besok mengulangnya lagi. Pak Chandra, Kenapa kamu mau minta maaf kepada si bahwasanya saya pun sudah ada di sana, saya melihat ada apa? tidak boleh melakukan kesalahan di keyakinan kelas itu sana. Begitu. Oh begitu. Terus? Saya sadar. Enggak, sekarang Ali takut sama ibu karena jangan ibu hukum Ali. Makanya Ali tunjuk-tunjuk itu kesepakatan kelas. Enggak, sekarang suara hati Ali apa dulu? Kenapa mau minta maaf sama Amira? Karena Amira tetangga. Karena saya sadar Oke. bahwasanya saya sudah melakukan kesalahan. Makanya itu saya akan minta maaf dan tidak akan memulai lagi. Salah tadi apa Ali? Salahnya apa tadi? Sadarnya apa tadi nih sekarang? Udah buat nangis dia Bu. Oh begitu. Iya. Ali bentak-bentak ibu ya. Ali lanjut terus. Apa lagi Ali? Iya. Jadi Ali, sehubungan kita kan punya kesepakatan dari awal bahwa kita sepakat yakin sudah menjadi keyakinan. Apalah keyakinan kelas Sakinah? Yang mana kira-kira yang tepatnya tadi saran kamu? Cocok orang ini. Iya. Orang cocok berdua. Terus? Timnya sama. Frekuensinya sama. Keyakinan kelas saya. Iya. Kita tidak boleh mengganggu ketentraman teman. Oh gitu. Berarti ada ya butirnya ya. Berarti iya, Ali sekarang memegang butir, tidak mengganggu teman begitu ya, tidak menyusahkan teman. Baiklah. Nanti ke
depan Iya. akan memarahi Solusinya Amira dan teman-teman yang lain. iya, tidak akan memarahi, tetapi Ali akan berbuat apa? Nah, yang kedepannya Ali akan berbuat suasana senang ya. Iya. Jangan. Iya, bagus. Tidak 1, 2. Yang kelima. Ya, banyak ya dia ternyata Ali anak yang pinter, anak yang baik ternyata. Jangan diulang kembali ya. Jangan diulang kembali peristiwa yang sudah terjadi. Jadi solusinya sudah ada, keyakinan itu ada pada dirimu Ali ya. Iya, jadi tidak ada keterpaksaan dari ibu ya. Baik, sudah selesai Ali. Panggil Amira. Jawabnya marah-marah. Kan ibu belum marah-marah lagi. Belum ibu tanyakan apa-apa. Ibu masih tanya apa kabar. Dinas Pendidikan. Kesel. Kenapa bisa kesel? Amira tuh, Amiranya lebih tinggi dari ya. Amira bentuknya Oke. Nah, kira-kira Ali tahu kenapa ibu memanggil Ali kemari? Enggak tahu. Oke. Ali tadi udah ketemu Amira, nah? Udah. Apa yang sudah Ali lakukan kepada Amira? Amiranya nangis. Amira udah nangis. Oh, kira-kira Ali tahu kenapa Amira nangis? Karena saya ejek mungkin ya, atau karena saya ambil bukunya. Ali ada ambil buku Amira? Ada ambil buku Amira Ali? Ada ya? Kenapa bisa Ali mengambil buku Amira? Aku lupa ceritanya. Maaf sekali Ali kenapa? Kesalahannya tadi Ali ambil buku atau ngejek? mengejek. Mengejek kan? Tapi ngambil buku saya kan? Non formal. Amira nangis. Nah, kira-kira menurut Ali yang Ali lakukan tadi itu sudah benar atau salah? Ali mengejek. Salah. Kira-kira apa ya kesalahan Ali ya? Karena mengejek Amira. Oke, ibu tahu nggak? Kamu pasti punya alasan tertentu untuk membuat hal tersebut tadi. Dan kamu ibu lihat menyadari hal itu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan itu masih baik atau tidak? Tidak. Kira-kira yang kamu lakukan itu bisa merugikan orang lain atau tidak? Merugikan. Amira menangis. Saya nggak Amira nangis. Bagaimana perasaan kamu melihat Amira menangis? Sedih. Nah, coba lihat dulu. Kira-kira Ali masih mengingat tidak keyakinan kelas yang kita sudah buat? Masih. Yang telah Ali lakukan itu apakah menerapkan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama? Tidak. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Ali tidak kuasai atau tidak Ali kerjakan? Salah satunya mengganggu teman. Mengganggu teman. Nah, kira-kira tindakan kamu tadi itu kan mencerminkan nggak tidak mengganggu teman? Tidak. Nah, kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan supaya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama itu bisa kita kerjakan sama-sama dan hasilnya bisa kita nikmati bersama? Mengikuti semua Kita kemudian tidak lagi mengejek teman-teman, kemudian meminta maaf pada Amira. Oke, nah ini kan Ali sudah bercerita kepada ibu apa yang akan Ali lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas kita. Nah tadi kan Amira sudah menangis, ya kan? Ali juga sayang ya Amira menangis. Apa yang akan Ali lakukan pada Amira sekarang? Oke, baik. Semoga hal yang seperti ini tidak lagi terulangi ya Ali ya. Ali kan anak yang baik. Ali juga tahu keyakinan kelas yang kita buat. Semakin banyak kita melanggar keyakinan kelas, maka semakin baik kita atau tidak? Mau nggak Ali melanggar keyakinan kelas terus?
Dia punya mana? Silakan kembali ke kelas Ari ya. Oke, salaman dulu. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, calon guru penggerak U6 yang kami muliakan, rekan-rekan FPP dengan praktik. Nah, pada hari ini kita melaksanakan LK yang kedua. Nah, setiap LK tentu ada tujuan dan hasil yang akan dicapai. Nah, pada hari ini sangat menarik sekali loka karya kedua. Ini seperti kita menonton sebuah sinetron, semakin lama semakin ingin tahu ya. Dari awal 0, LK 0, kemudian LK 1 masih ini, kemudian LK 2 sudah beli, dan LK 3 nanti lebih seru lagi mengenai supervisi dan observasi. Ada peran guru, ada peran kepala sekolah, mungkin ada goting di situ. Nah, dan yang terakhir nanti panen raya, itu hasil yang kita buat hari ini. Mungkin akan kita panen kita buat seperti pameran kembali, menampakkan hasil apa yang telah kita kerjakan. Nah, pada intinya pada hari ini sangat berhubungan dengan kelas. Banyak guru-guru yang bertanya tentang keyakinan kelas, tentang restitusi. Nah, ilmu yang kita dapatkan dari, walaupun kita dalam bentuk seperti yang tadi, tapi ini menjadi sebuah catatan. Saya mengharapkan nanti kita semua bisa membuat kembali catatan ini. Nah, saya ada rencana nanti mungkin akan saya libatkan JGP untuk menyusun keyakinan kelas. Kenapa? Sampai saat ini guru tidak paham tentang keyakinan kelas. Ini pada hari ini intinya bagaimana kita buat sebuah keyakinan kelas mulai dari awal sampai menjadi yang akhir, sampai ada kalimat positif ya seperti itu, dan jadilah sebuah keyakinan kelas. Dan juga restitusi, apa itu restitusi, untuk menangani sebuah kasus di sekolah dengan panduan-panduannya. Yang pertama sekali menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi ya tindakan, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Itu sangat penting. Ini kami harapkan kepada JGP, bukan hanya di sini, ini ada tindak lanjutnya. Nah, sudah beberapa hal yang sangat penting, itu mempresentasi prakarya B. Memohon maaf dalam penyampaiannya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga masih dalam tahap sambil belajar. Tadi malam kami dengan Pak Chandra sampai jam 12, setengah 12 masih melihat bagaimana mempelajari. Ada lebih 89 halaman ini, 89 halaman. Pak Chandra melihat satu persatu, sehingga kami mengusahakan bagaimana kegiatan ini berjalan dengan baik ya, sehingga JGP dapat menyerap pengetahuan loka karya selama pembekalan yang telah diberikan lebih kurang 2 bulan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, loka karya 2 pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Kota Sabang pada hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 jam berapa? Jam 16.30. Ya, dengan ini dinyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.